Perkenalkan, nama saya Anissa Oktarina, NIM 06138191924023, nomor absen 24, kelas Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan PPKN kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, adapun kompetensi dasarnya, yang pertama itu 1.3, mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.3, bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3.3, menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. 4.3, mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang pertama itu adalah penilaian sikap atau afektif. Nah, teknik penilaian yang digunakan itu non-tes, kemudian bentuk penilaiannya itu observasi, instrumen penilaiannya itu berupa soal-soal. Nah, format penilaian sikapnya itu terdiri dari nama siswa, kemudian terdapat kriteria yaitu percaya diri, peduli, dan teliti. Nah, ada juga range dari kriterianya itu 4, 1 sampai 4. Kemudian terdapat nilai dan predikatnya. Nah, untuk predikatnya sendiri itu untuk A itu sama dengan skor 86 sampai dengan 100. Kemudian B itu sama dengan 70 sampai 85 dan C sama dengan 60 sampai 69, D itu kurang dari 60. Nah, adapun deskriptor dari penilaian sikap tadi. Nah, untuk penilaian sikap percaya diri itu ada sangat baik atau 4. SM, selalu berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan kepada orang lain. Kemudian itu ada kriteria baik atau 3. Atau MB, peserta didik pernah sekali berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan kepada orang lain. Nah, untuk cukup 2 itu MT. Nah, deskriptornya itu peserta didik beberapa kali berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan kepada orang lain. Kemudian untuk kurang atau 1 TBT, peserta didik tidak pernah berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan kepada orang lain. Nah, untuk penilaian selanjutnya itu penilaian sikap peduli. Deskriptornya itu pertama sangat baik, 4 atau SM. Peserta didik membantu teman atau guru ketika ada yang membutuhkan bantuan. Kemudian untuk baik atau 3 atau MB, peserta didik hanya membantu guru atau peserta didik hanya membantu teman. Kemudian cukup atau 2 atau MT itu peserta didik hanya membantu teman dan enggan membantu guru, atau peserta didik hanya membantu guru dan enggan membantu teman. Selanjutnya itu ada kurang 1 atau BT, peserta didik tidak membantu guru dan teman. Penilaian sikap yang selanjutnya itu ada teliti. Nah, deskriptornya itu sangat baik, peserta didik selalu rapi dan teliti dalam mengerjakan tugas. Selanjutnya untuk baik itu peserta didik pernah sekali tidak rapi dan teliti dalam mengerjakan tugas. Untuk cukup itu peserta didik pernah beberapa kali tidak rapi dan teliti dalam mengerjakan tugas. Dan untuk kurang itu peserta didik tidak pernah rapi dan teliti dalam mengerjakan tugas. Nah, untuk keterangannya tadi, SM itu sangat memuaskan, MB tadi mulai berkembang, MT itu mulai terlihat, BT belum terlihat. Untuk yang selanjutnya itu penilaian pengetahuan. Teknik penilaian yang digunakan adalah tes. Nah, bentuk penilaian itu tes tertulis, instrumen penilaian soal-soal. Nah, adapun soalnya, 1 yaitu jelaskan pengertian dari keragaman manusia. Kemudian 2 itu adalah apa saja jenis keragaman karakteristik individu dalam keluarga. 3, berikan contoh jenis keragaman karakteristik individu. 4, menurut kalian apa saja manfaat keragaman ciri fisik dalam keluarga? Minimal 4. Selanjutnya itu ada kunci jawaban, bisa dilihat langsung saja kita ke kriteria penskoran. Nah,
Untuk soal nomor 1 itu skor 0 apabila peserta didik tidak memunculkan kata kunci dan tidak menjawab pertanyaan. Kemudian skor 8 jika peserta didik hanya memunculkan satu kata kunci. Untuk skor 15 itu jika peserta didik memunculkan dua kata kunci. Dan skor penuh itu 20 jika peserta didik memunculkan tiga kata kunci, yaitu perbedaan, ciri khusus, dan manusia. Kemudian soal yang selanjutnya itu soal nomor 2. Untuk skor 0 itu jika peserta didik tidak memunculkan kata kunci dan tidak menjawab pertanyaan. Nah, untuk skor 8 itu jika peserta didik memberikan hanya satu jenis keragaman karakteristik individu dalam keluarga. Untuk skor 15 itu jika peserta didik memberikan hanya dua jenis keragaman karakteristik individu dalam keluarga. Dan skor penuh itu 20 jika peserta didik memberikan tiga jenis keragaman karakteristik individu dalam keluarga. Soal yang nomor 3, untuk skor 0 itu jika peserta didik tidak memunculkan kata kunci dan tidak menjawab pertanyaan. Skor 8 jika peserta didik memberikan salah satu jenis keragaman karakteristik individu, minimal satu contoh dengan benar dan tepat. Skor 15 itu jika peserta didik memberikan total 2-4 contoh dari dua jenis keragaman karakteristik individu dengan benar dan tepat. Skor 20 jika peserta didik memberikan total 5-6 contoh dari dua jenis karakteristik individu dengan benar dan tepat. Nah, skor penuh yaitu 30 jika peserta didik memberikan semua contoh dari tiga jenis karakteristik individu dengan benar dan tepat. Soal yang terakhir itu soal nomor 4, skor 0 apabila peserta didik tidak memunculkan kata kunci dan tidak menjawab pertanyaan. Skor 8 itu jika peserta didik memberikan hanya satu manfaat keragaman karakteristik individu dalam keluarga. Skor 15 jika peserta didik memberikan hanya dua manfaat keragaman karakteristik individu dalam keluarga. Skor 20 jika peserta didik memberikan hanya tiga manfaat keragaman karakteristik individu dalam keluarga. Skor penuh yaitu 30 jika peserta didik memberikan 4 manfaat keragaman karakteristik individu dalam keluarga. Nah, jadi kalau ditotalkan itu sama dengan 100. Skor penilaian itu rentangnya 1-100. Nah, rekap nilai pengetahuan yaitu ada formatnya nomor, nama siswa, nilai yang diperoleh, dan ada predikat. Nah, predikat ini ada A sama dengan 86 sampai 100, untuk B itu sama dengan 70 sampai 85, kemudian C itu sama dengan 60 sampai dengan 69, D itu kurang dari 60. Nah, selanjutnya itu penilaian keterampilan. Dalam penilaian keterampilan ini saya menggunakan rubrik penilaian dalam kegiatan Ayo Mengamati. Aspeknya itu adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dalam penulisan hasil diskusi tentang mata pencarian penduduk berdasarkan tempat hidupnya. Baik sekali. 4. Bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dengan efisien dan menarik dalam keseluruhan penulisan. Baik atau 3 apabila bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dengan efisien dalam keseluruhan penulisan. Cukup atau 2 itu bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dengan sangat efisien dalam sebagian besar penulisan. Kemudian perlu bimbingan atau 1 itu bahasa Indonesia yang baik dan benar digunakan dengan sangat efisien dalam sebagian kecil penulisan. Nah, baiklah itu saja penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk pembelajaran PPKN kelas 4 tema 8 subtema 1 pembelajaran 3. Nah, sekian saja dari saya. Apabila ada yang salah kata dan kekurangan, saya memohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.